Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Raihan. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas isi instrumen menggunakan metode Icon-V dan Content Validity Index atau CVI dengan bantuan Microsoft Excel. Di layar sudah tersaji beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada validator, dan di sini saya sudah mendapatkan nilai dari ketiga validator yang saya berikan lembar validasi. Untuk melakukan uji validitas isi menggunakan rumus Icon-V, terlebih dahulu di sini kita mencari S1, S2, dan S3 karena saya memiliki 3 validator, kemudian sigma S, lalu nilai NC kurang 1, kemudian indeks Icon-V. Untuk mencari nilai S1, di sini kita menggunakan rumus sama dengan nilai validator pertama dengan butir pertanyaan pertama dikurang 1. Kemudian enter, lalu drag sampai bawah. Begitu pula pada S2 dan S3. Kemudian jika S1 sampai S3-nya itu sudah terisi, di sini kita mencari nilai sigma S-nya, yaitu sigma S sama dengan total jumlah skor atau S dari semua validator untuk satu butir instrumen. Di sini di Microsoft Excel kita menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung kita blok nilai S1 sampai S3, tutup kurung, enter. Kita drag lagi sampai bawah untuk mempercepat perhitungan. Nah, di sini kolom sigma S sudah terisi, kemudian kita tentukan nilai NC kurang 1. Di sini rumus NC kurang N itu merupakan jumlah penilai atau validator, C angka penilaian tertinggi dalam skala. Di sini saya menggunakan skala 1 sampai 4, maka angka tertingginya itu 4. Kemudian dikurang 1 sama dengan di sini jumlah validatornya 3 dikali 4 kurang 1. Kemudian enter. Lalu kita drag sampai bawah. Jika sudah terisi, maka kita akan menghitung rumus indeks Icon-V. Di sini V sama dengan sigma S per NC kurang 1. Sama dengan nilai sigma S dibagi nilai NC kurang 1. Kemudian kita drag sampai bawah. Di bagian kolom keterangan itu kita bisa isi secara manual, di mana jika nilai 0,80 sampai 1,00 itu sangat valid, 0,60 sampai 0,79 itu valid, 0,4 sampai 0,59 itu cukup valid, dan 0,4 dan di bawah 0,4 itu kurang valid. Di sini 0,72 itu berarti valid. Lalu 0,54 itu cukup valid. 0,3 valid. 0,81 itu sangat valid. 0,72 valid. Sangat valid. Dan valid. Kemudian menghitung uji validitas isi instrumen menggunakan
Metode icon V sudah diketahui, sudah dicantumkan juga keterangannya bahwa butir 1 sampai 6 valid, ke-7 cukup valid, 8 dan 9 valid, 10 sangat valid, 11 valid, 12 sangat valid, dan ke-13 itu valid. Selanjutnya kita menghitung konten validity index atau CVI. Pada tahap ini, dari setiap validator dikonversi menjadi 2 kategori, yaitu relevan dan tidak relevan. Umumnya, skor 3-4 dikategorikan sebagai relevan dan diberi nilai 1, sedangkan skor 1 dan 2 dikategorikan sebagai tidak relevan dan diberi nilai 0. Karena di sini saya mendapatkan poin rata-rata 4 dan 3 dari ketiga validator, maka dapat dipastikan bahwa kategorinya itu relevan, sehingga nilai dari penilaian dari ketiga validator itu adalah 1. Pada kolom expert agreement, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok penilaian 1 sampai dengan 3. Tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag sampai bawah. Lalu pada kolom ICVI, di sini rumusnya itu sama dengan nilai expert agreement dibagi 3, karena di sini terdapat 3 validator. Kemudian kita drag lagi sampai bawah. Pada kolom UA di sini kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, nilai ICVI sama dengan 1, titik koma, 1, titik koma, 0. Kemudian balas kurung, lalu enter. Kemudian kita drag sampai bawah. Karena nilai UA itu sama dengan 1, maka dapat dikategorikan butir soal tersebut relevan. Kemudian untuk mencari nilai SCVI atau AV, kita menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung nilai ICVI balas kurung enter. Lalu di kolom terbawah yaitu SCVI atau UA. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung nilai UA keseluruhan. Kemudian tutup kurung enter. Demikian tutorial perhitungan validitas isi menggunakan icon V dan CPI pada Microsoft Excel. Kemudian kita akan melanjutkan menghitung uji validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran, uji daya pembeda, dan uji distraktor. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video tutorial mengenai uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap soal benar-benar mampu mengukur kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Dengan kata lain, validitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu butir soal dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada lembar ini terdapat data skor jawaban siswa untuk setiap nomor soal. Di sini saya memiliki 20 nomor soal dan 15 responden. Jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Selanjutnya kita hitung skor total atau hasil yang diperoleh masing-masing siswa. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, jawaban responden pertama, tutup kurung, lalu enter. Begitu pula dengan
ke 15 responden lainnya. Kita drag sampai pada responden ke-15. Kemudian jika sudah didapatkan hasil pada masing-masing responden, di sini kita akan mencari nilai R hitung dengan menggunakan rumus sama dengan Corel buka kurung nilai jawaban pada responden 1 sampai 15 titik koma nilai hasil keseluruhan 15 responden. Tutup kurung. Kemudian kita memberikan simbol dolar pada di antara titik koma dan W. Lalu enter. Kemudian kita drag sampai dengan soal nomor 20. Kemudian nilai R tabel itu tetap sama dengan 0,514. Lalu untuk menentukan hasilnya itu kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai R hitung lebih besar nilai R tabel, kemudian titik koma, tanda petik valid, tanda petik, titik koma, tanda petik tidak valid, tanda petik, balas kurung. Kemudian kita beri simbol dolar di sini, shift 4. Kemudian enter. Kemudian kita drag sampai butir soal 2 ke 20. Nah, di sini sudah didapatkan nilai bahwa soal nomor 1 itu tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, 4 tidak valid, dan jika ada simbol seperti ini berarti nilai tersebut tidak dapat dihitung. Kemudian nomor 7 tidak valid, 8 tidak valid, nomor 9 valid, nomor 10 tidak valid, 11, 12 valid, dan seterusnya itu tidak valid. Kemudian kita akan menghitung uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada beberapa item yang akan dihitung, ada jawaban benar, ada P, Q, perkalian P dan Q, MT, SDT, MP, LPBI atau uji validitas, R tabel, hasil, varians, jumlah varians, dan kita akan menghitung reliabilitas menggunakan KR20, KR21, dan convert alpha. Untuk menghitung jumlah jawaban benar, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung soal nomor 1 tutup kurung enter. Kemudian kita drag sampai soal ke-20. Kemudian untuk menentukan nilai P, kita menggunakan rumus sama dengan nilai jumlah benar dibagi dengan banyaknya responden. Kemudian drag. Lalu menentukan nilai Q sama dengan 1 dikurang nilai P. Kemudian kita menentukan nilai perkalian antara P dan Q sama dengan nilai P dikali nilai Q. Lalu nilai MT. Kita menggunakan rumus sama dengan nilai hasil keseluruhan dibagi dengan banyaknya responden.
Kemudian untuk menghitung nilai SDT sama dengan SQRT, buka kurung 2 kali, nilai XT, nilai total XT, dibagi 15, tutup kurung, kurang, buka kurung 2 kali, nilai hasil keseluruhan, kemudian dibagi 15 pangkat 2, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Untuk menentukan nilai MP, kita menggunakan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung, soal nomor 1 untuk 15 responden, kemudian tanda titik koma, tanda petik sama dengan 1, tanda petik, titik koma, nilai hasil dari 1 sampai 15, tutup kurung, dibagi jumlah benar. Kemudian kita berikan simbol dolar di sini, shift 4. Lalu enter. Kemudian kita drag sampai soal nomor ke-20. Lalu nilai RPBI atau uji validitas. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, nilai MP dikurang nilai MT, tutup kurung, dibagi nilai SDT dikali SQRT buka kurung, nilai P dibagi nilai Q, tutup kurung. Kemudian kita beri simbol dolar lagi. Kemudian kita drag sampai nomor 20. Lalu nilai R tabel itu 0,514. Kemudian untuk menentukan hasilnya, di situ kita menggunakan sama dengan if buka kurung nilai RPBI lebih besar dari nilai R tabel. Kemudian tanda titik koma, tanda petik valid, tanda petik, titik koma, tanda petik tidak valid, tanda petik, balas kurung. Kemudian kita beri simbol dolar lagi. Sini shift 4. Lalu enter. Kemudian kita drag sampai butir soal ke-20. Kemudian untuk menentukan varians, di sini kita menggunakan rumus sama dengan var buka kurung soal nomor 1 untuk 15 responden, tutup kurung, enter. Lalu drag sampai nomor soal 20. Kemudian jumlah varians itu rumusnya sama dengan sum nilai varians buka kurung nilai varians tutup kurung. Kemudian kita drag.
Lalu jumlah varians itu sama dengan sum buka kurung nilai varians tutup kurung enter. Kemudian kita akan menentukan nilai reliabilitas pada ke-20 butir soal ini. Yang pertama kita itu menggunakan cara KR20. Rumusnya sama dengan banyaknya soal yaitu 20 dibagi buka kurung 20 kurang 1 kemudian tutup kurung dikali total varians dikurang sum buka kurung nilai PQ tutup kurung 2 kali dibagi total varians. Kemudian menggunakan cara KR21. Rumusnya sama dengan 20 dibagi dalam kurung 20 kurang 1 tutup kurung dikali dalam kurung 1 kurang dalam kurung nilai MT dikali dalam kurung 20 dikurang nilai MT balas kurung 2 kali dibagi dalam kurung 20 dikali total varians balas kurung. Kemudian dengan convert alpha atau CA sama dengan 20 dibagi buka kurung 20 kurang 1 tutup kurung dikali dalam kurung 1 kurang dalam kurung jumlah varians dibagi total varian. Selanjutnya di lembar baru yaitu kita akan melakukan uji tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu soal tergolong mudah, sedang, atau sulit bagi peserta didik. Pada lembar ini dihitung jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap nomor soal. Setelah jumlah jawaban benar diperoleh, dilakukan perhitungan indeks kesukaran menggunakan rumus P sama dengan B per N, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, dan N adalah jumlah seluruh siswa. Kemudian pada uji tingkat kesukaran ini kita menghitung tingkat kesukaran tiap soalnya. Namun terlebih dahulu kita menentukan jawaban benar dari tiap responden pada 20 nomor soal ini. Di mana rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung soal nomor 1 balas kurung lalu enter. Lalu kita drag sampai dengan nomor soal ke-20. Jika sudah, di sini kita akan menentukan tingkat kesukaran soal. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah jawaban benar dibagi jumlah responden yaitu 15. Lalu kita drag sampai nomor soal ke-20 lagi. Kemudian sini dia dapatkan interpretasi tingkat kesukaran di mana nilai 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,71 sampai 1,00 itu adalah mudah. Maka di sini dapat kita isi secara manual untuk keterangannya. 0,8 itu sukar,
0,667 itu sedang, 0,73 itu mudah, dan seterusnya sampai semua kolom keterangan itu terisi dari butir soal 1 sampai dengan butir soal 20. Kemudian pada lembar kerja selanjutnya ya kita menguji daya pembeda. Pada lembar kerja keempat ini dilakukan analisis daya pembeda. Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Di sini sudah tersaji hasilnya. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita akan mengkategorikan mana siswa termasuk kelompok atas dan kelompok bawah. Namun, sebelum itu, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini saya sudah mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian, jika sudah, maka kita mencari nilai rata-rata atas pada kolom ini. Rata-rata atas dengan rumus sama dengan sum sama dengan dalam buka kurung. Di sini karena saya memiliki 15 responden, maka kelompok atas itu saya kasih 8 orang dan kelompok bawah itu sebanyak 7 orang. Jadi untuk menghitung rata-rata atasnya itu sama dengan sum dalam kurung responden 1 sampai 8, kemudian tutup kurung, lalu enter, lalu drag sampai nomor soal 20. Kemudian setelah mendapatkan nilai rata-rata atas, kita akan mencari rata-rata bawah dengan rumus yang sama dengan sum buka kurung responden ke 9 sampai 15, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag lagi sampai nomor soal 20. Kemudian di sini kita akan menentukan daya pembeda. Rumusnya yaitu sama dengan rata-rata atas dikurang rata-rata bawah bagi 1. Kita drag sampai soal ke-20. Kemudian di sini kolom keterangan bisa kita isi secara manual. Sudah dicantumkan kriteria untuk daya pembedanya yaitu 0,40 atau lebih itu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup, perlu diperbaikan, sementara 0,19 ke bawah itu kurang baik atau dibuang. Di sini 4,00 berarti sangat baik. 0,00 berarti kurang baik. 1,0 itu sangat baik. Kurang baik. Nah, di sini sudah terisi keseluruhan keterangannya, baik butir soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kemudian pada lembar kerja selanjutnya, kita akan melakukan uji distraktor atau analisis pengecoh. Distraktor adalah pilihan jawaban yang salah pada soal pilihan ganda, berfungsi untuk mengecoh siswa yang belum memahami materi sehingga tidak langsung memilih jawaban yang benar. Pada lembar ini ditampilkan seluruh jumlah siswa yang memilih setiap opsi jawaban, yaitu pilihan A, B, C, dan D untuk setiap nomor soal. Pada tabel pertama ini, saya sudah sajikan kunci jawaban pada soal nomor 1 sampai dengan nomor soal 20. Dan saya juga sudah
merangkap jawaban siswa yang memilih A, B, C, dan D pada setiap soal 1-20 untuk ke-15 responden. Kemudian, pada jumlah siswa yang memilih jawaban ini, jumlah siswa yang memilih pilihan A pada soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 itu kita masukkan rumus. Menggunakan rumus sama dengan countif buka kurung, kemudian kita blok pilihan jawaban ke-15 responden pada soal nomor 1. Kemudian titik koma, tanda petik A, tanda petik balas kurung. Kemudian perhatikan bagian penulisan rumus, kemudian kita enter. Untuk mempercepat perhitungan, kita drag sampai dengan nomor soal 20. Nah, ini kita sudah memperoleh data bahwa berapa orang yang memilih pilihan A pada soal nomor 1 sampai dengan nomor soal 20. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang memilih jawaban B pada nomor soal 1 sampai dengan nomor 20. Dengan rumus yang sama dengan countif buka kurung, titik koma, tanda petik B, tanda petik tutup kurung, enter. Kemudian kita drag sampai nomor soal 20. Begitu pula dengan yang C, sama dengan countif buka kurung, blok, titik koma, tanda petik C, tanda petik balas kurung, enter. Kemudian pilihan D sama dengan countif buka kurung, titik koma, tanda petik D, enter. Kemudian pada tabel berikutnya yaitu kita menentukan tingkat distraktor. Di sini pada tampilan angka kita pilih persentase karena hasil akhirnya nanti akan berbentuk persentase. Di sini kita menggunakan rumus untuk pilihan A sama dengan buka kurung, blok pilihan A untuk nomor soal 1 sampai 20, kemudian dibagi 15 responden. Tutup kurung lalu enter. Kemudian yang B juga sama, rumusnya sama dengan buka kurung, pilihan B, dibagi 15, tutup kurung lalu enter. Kemudian yang C juga sama, bagi 15, tutup kurung, sama dengan bagi 15, tutup kurung. Oke. Di sini tingkat distraktornya sudah diperoleh baik pilihan A, B, C maupun D. Kemudian langkah terakhir yaitu mengisi keterangan apakah distraktor pada soal tersebut diterima, direvisi atau ditolak. Pada pilihan A, tingkat distraktornya yaitu 13,33%. Kita lihat kriteria di sini, jika D lebih besar 5% maka diterima karena sudah baik. Jika D lebih besar 5% dan lebih kecil dari 0 maka direvisi dengan ditulis kembali karena kurang baik. Namun jika D sama dengan 0 maka distraktornya ditolak karena tidak baik.
Untuk mengisi kolom keterangan dengan cepat, di sini kita menggunakan rumus. Pilihan jawaban A menggunakan rumus A sama dengan if buka kurung butir soal nomor 1 yang pilihan A, kemudian lebih besar sama dengan 5%, titik koma, tanda petik diterima, tanda petik, titik koma, if, buka kurung, lebih besar 5%, titik koma, tanda petik revisi, tanda petik, titik koma, if, buka kurung, lebih besar 0 sama dengan lebih besar sama dengan 0 titik koma, tanda petik ditolak, tanda petik balas kurung sebanyak 3 kali, lalu enter. Kemudian kita drag sampai butir soal 20. Kemudian rumus yang sama juga digunakan untuk pilihan B, sama dengan if kurung pilihan B lebih besar sama dengan 5%, titik koma, tanda petik diterima, tanda petik, titik koma, if dalam kurung lebih besar 5%, titik koma, tanda petik revisi, tanda petik, titik koma, if buka kurung nilai B lebih besar sama dengan 0, titik 2, titik koma, tanda petik ditolak, tanda petik balas kurung, enter. Kemudian kita drag sampai 20. Begitupun juga dengan yang C, sama dengan if C lebih besar sama dengan 5%, titik 2, tanda petik diterima, tanda petik, titik koma, if buka kurung C lebih besar 5%, titik koma, tanda petik revisi, tanda petik, titik koma, if dalam kurung pilihan C lebih besar sama dengan 0, titik koma, tanda petik ditolak, tanda petik balas kurung 3 kali, lalu kemudian kita drag sampai 20. Untuk pilihan D sama dengan if buka kurung pilihan D lebih besar sama dengan 5%, titik koma, tanda petik diterima, tanda petik, titik koma, if buka kurung pilihan D lebih besar 5%, titik koma, tanda petik revisi, tanda petik, titik koma, if buka kurung pilihan D lebih besar sama dengan 0, titik koma, tanda petik ditolak. Kemudian kita drag sampai butir soal 20. Oke, di sini semua kolom keterangan pilihan A, B, C, D sudah diketahui apakah destruktor pada pilihan tersebut diterima atau ditolak. Dan di sini banyak yang diterima, namun ada juga yang direvisi dan ditolak. Sekian video tutorial dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.